Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Ziki Dermawan. Saya dari Universitas Paramadina, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan S1 Manajemen, dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan di semester 2. Pertanyaan pertama, apa yang paling kamu sukai dari inovasi teknologi atau budaya perusahaan Google? Mengapa menjadi Google Student Ambassador adalah cara terbaik bagimu untuk menyalurkan antusiasme itu di kampus? Nah, jadi yang paling saya sukai dari inovasi dan budaya Google adalah keberanian untuk berpikir besar, namun tetap berorientasi pada dampak nyata. Google tidak hanya menciptakan produk, tetapi membangun ekosistem yang mempermudah hidup banyak orang, mulai dari produktivitas, pembelajaran, hingga pengembangan karir. Budaya user first dan eksplorasi ide tanpa takut gagal menurut saya sangat relevan dengan dunia mahasiswa yang penuh eksperimen dan proses belajar. Menjadi Google Student Ambassador adalah cara terbaik bagi saya untuk menyalurkan antusiasme tersebut karena saya bisa menjadi jembatan antara teknologi Google dan mahasiswa. Bukan hanya memperkenalkan produk, tetapi membantu teman-teman kampus memahami bagaimana memanfaatkannya untuk belajar lebih efektif, membangun portofolio, hingga mempersiapkan karir. Saya ingin menghadirkan teknologi bukan sebagai sesuatu yang rumit, tetapi sebagai alat yang empowering dan accessible. Pertanyaan yang kedua, bayangkan kamu membuat sebuah acara Touch and Chill, ngobrol santai soal teknologi di kampus. Nah, jadi saya akan membuat kegiatan bernama Google Mystery Challenge Unlock the Future. Konsepnya adalah game berbasis tim di mana peserta harus menyelesaikan tantangan kreatif menggunakan berbagai tools Google. Setiap tim akan mendapatkan sebuah studi kasus ringan, misalnya merancang campaign sosial dalam 30 menit, membuat solusi manajemen waktu mahasiswa, mendesain ide startup sederhana. Mereka harus menekan kombinasi Google Docs untuk kolaborasi ide, Google Slides untuk pitching singkat, dan AI tools untuk brainstorming cepat. Yang membuatnya out of the box adalah adanya tweet setiap 10 menit akan muncul challenge card berisi batasan unik, misalnya presentasi hanya boleh menggunakan 5 slide, pitch harus dalam format storytelling, solusi harus berdampak sosial. Di akhir sesi, tiap tim melakukan pitch 3 menit dengan gaya santai seperti talk show. Ini membuat acara tetap fun, interaktif, kompetitif, dan membuat peserta benar-benar mencoba langsung teknologi Google, bukan hanya mendengarkan teorinya saja. Nah, jadi pertanyaan yang ketiga, setiap orang pasti memiliki pengalaman di mana mereka harus berpikir out of the box untuk menyelesaikan sebuah masalah atau mencapai sebuah goal. Oke, jadi saat itu saya sedang mengerjakan tugas analisis bisnis kelompok. Nah, saya menghadapi kendala anggota tim kesulitan memahami data laporan keuangan karena terlalu kompleks dan memakan waktu yang lama untuk diringkas. Jadi, alih-alih membagi tugas secara konvensional, saya mencoba menggunakan AI Gemini untuk membantu merangkum data besar menjadi insight utama, lalu tim fokus pada interpretasi strategisnya. Jadi saat itu proses berpikir saya, masalah utama bukan kurang kerja keras, tapi kurang efisiensi. Jika waktu habis untuk teknis, maka analisis strategis jadi kurang maksimal. Yaitu solusinya otomasi bagian repetitif, fokuskan energi pada thinking level, hasilnya presentasi kami lebih tajam. Karena waktu diskusi yang digunakan untuk membahas strategi bukan hanya membahas data. Yang keempat, jika kamu terpilih sebagai Google Student Ambassador, momen atau momen apa yang akan paling membuat kamu bangga dalam 3 bulan pertama? Apa dampak yang ingin kamu ciptakan di dalam hingga luar kampus melalui peran ini? Oke, jadi dalam 3 bulan pertama, momen yang paling membuat saya bangga adalah ketika melihat mahasiswa yang awalnya tidak terlalu tertarik pada teknologi, akhirnya berani mencoba, ikut event, bahkan mulai membangun proyek pribadi karena terinspirasi. Saya ingin menciptakan dampak berupa komunitas kampus yang lebih tech-aware dan kolaboratif. Mahasiswa yang lebih percaya diri menggunakan teknologi untuk produktivitas dan pengembangan diri. Lingkungan yang melihat teknologi sebagai peluang, bukan hambatan. Bagi saya, keberhasilan bukan hanya jumlah peserta event, tetapi perubahan mindset. Jika ada satu mahasiswa yang berkata, karena acara ini saya jadi tertarik belajar lebih dalam, itu sudah menjadi pencapaian yang sangat berarti bagi saya. Nah, terima kasih banyak, dan saya sangat berharap besar bisa lolos ke tahap selanjutnya sampai kelulusan. Amin. Terima kasih.